Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Tentu ada hal-hal yang dapat menjadikan puasa kita itu batal. Ya, kalau secara umum kan yang kita ketahui bila kita makan atau minum dengan sengaja maka itu bisa menjadi batal. Nah, di sini kita akan membahas perkara-perkara apa saja yang membatalkan puasa. Nah, jadi yang pertama puasa Ramadan. Ya, pertama hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib diqodho. Wajib diqodho itu apa? Yaitu wajib diganti, ya. Kita itu harus mengganti puasa wajib, ya. Jadi puasa wajib itu seperti puasa Ramadan itu wajib diganti. Misalnya kita tidak berpuasa karena sakit atau kita tidak berpuasa karena lagi tidak sholat gitu kan. Nah, itu nanti di kemudian hari kita wajib menggantinya. Nah, puasa Ramadan sendiri kan hukumnya adalah fardu ain. Apabila puasa seseorang batal, maka tadi ia wajib mengqodhonya atau menggantinya pada hari lain setelah bulan Ramadan. Puasa qodho artinya puasa pada selain bulan Ramadan sebagai pengganti dari puasa yang batal. Berikut hal-hal yang akan membatalkan puasa. Apa itu? Yang pertama, tidak berniat puasa. Nah, yang pertama apa? Tidak berniat puasa. Niat itu sendiri termasuk rukun puasa. Oleh karena itu, kita itu tidak sah bila kita tidak berniat. Ya, begitupun jika seseorang berniat membatalkan puasa ketika menjalankannya. Nah, kalaupun ikut berpuasa maka puasanya itu sia-sia. Jadi cukup niatkan dalam hati ketika malam sebelum esoknya puasa kita berniat esok akan puasa. Dari riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasa'i itu dalam hadis dikatakan malam yujmi asyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Nah, itu dia tentang niat berpuasa. Ya, jadi niat itu cukup niatkan saja di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan. Kemudian yang kedua, sengaja makan atau minum. Nah, seseorang yang berpuasa namun kemudian ia makan dan minum secara sengaja bukan karena benar-benar lupa, maka puasanya batal. Dia sadar nih kalau dia sedang berpuasa tapi dia makan, otomatis puasanya menjadi batal karena dia lakukan secara sengaja, bukan karena benar-benar lupa, ya. Nah, bahkan orang tersebut berdosa karena berbuka tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Adapun seseorang yang makan atau minum karena lupa, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Nah, ya, jadi kalau kita lupa, misalnya kita lagi puasa nih, tiba-tiba minum gitu kan. Nah, tapi kita itu dalam keadaan lupa. Nah, langsung kita jangan minum lagi ya, dan itu pun menjadikan puasa kita tidak batal karena kita dalam keadaan lupa dan hendaknya ia melanjutkan puasa. Nah, dalam sahih yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Baihaqi dan Al-Hakim, itu dia mengatakan dalam hadis, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarah. Barang siapa yang makan pada waktu puasa karena lupa, maka dia tidak perlu mengqodho atau membayar kafarat. Sahih riwayat Ad-Daruqutni, Baihaqi dan Al-Hakim. Nah, yang ketiga, yaitu muntah dengan sengaja. Ketika merasa tidak enak badan dan mual, ada orang yang beranggapan bahwa muntah dapat menghilangkan rasa sakitnya, lalu dengan sengaja ia muntah. Jika perbuatan ini dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Ya, jadi tidak boleh. Ya, kalau memang nggak mau muntah, tidak usah dimuntahin ya. Atau kalau memang lagi sakit,
tidak bisa untuk berpuasa, sebaiknya tidak usah berpuasa dulu ya. Jadi muntah dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Apa hadisnya? Ada. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Man zara'ahul qai'u falaisa 'alaihi qada'u wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qadha baginya, dan barang siapa secara sengaja muntah, maka ia harus mengqadhonya. Jadi kalau barang siapa yang tanpa sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Tapi kalau dia dengan sengaja muntah, dia harus menggantinya. Dan yang keempat, haid dan nifas. Wanita yang sudah dewasa dan sehat itu mengalami yang namanya haid ya, itu bagi perempuan ya. Sementara ibu yang baru melahirkan mengalami nifas ya. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak boleh berpuasa. Adapun jika haid itu datang ketika ia berpuasa, maka puasanya batal dan tidak perlu dilanjutkan. Namun ia wajib menggantinya setelah Ramadan selesai. Itulah beberapa perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang. Yang batal puasanya karena perkara tersebut. Wajib untuk melaksanakan puasa. Qadha sebanyak hitungan hari. Nah, itu dia yang dapat membatalkan puasa. Dan ada juga nih hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Ya. Jadi ada yang kita ketahui bahwa ada yang dinamakan membatalkan perkara yang membatalkan puasa, ada juga perkara yang merusak. Ya, merusak ini bukan membatalkan, tapi dia merusak pahala puasa. Nah, selain perkara yang membatalkan puasa tadi, ada juga perkara yang dapat merusak pahala. Jika seseorang melakukan perkara tersebut, puasanya tidak batal, namun pahalanya berkurang atau hilang sama sekali, sehingga puasanya menjadi sia-sia. Dia hanya menahan lapar dan haus dan dahaga, tapi puasanya itu sia-sia. Perkara yang dapat merusak pahala ibadah puasa apa? Bohong, marah, kemudian memfitnah, berbagai perbuatan maksiat lainnya. Begitu juga jika meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah, misalnya meninggalkan sholat. Seseorang yang berpuasa namun dengan sengaja meninggalkan sholat, maka puasanya itu sia-sia dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini bisa dipahami bahwa ada beberapa hal yang mana kita itu harus mengganti puasa kita. Apalagi itu puasa Ramadan. Jadi kalau kita sakit misalnya, di kemudian hari kita dapat mengganti puasa tersebut, karena puasa wajib diganti ya, apapun alasannya ya. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi apa? Tidak berniat puasa, sengaja makan atau minum, muntah dengan sengaja, dan haid dan nifas. Kemudian perkara yang dapat merusak bukan membatalkan, tetapi menjadikan pahalanya dan nilai-nilai puasa itu hilang. Nah, seperti itu kira-kira ya, bisa dipahami dengan jelas ya. Dan jangan lupa dibuat hopnya ya, ada tugasnya ada di dalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.